Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Rafdi Al-Juhdi, NIM 181611049 dari kelas F Hukum Laut. Di sini saya akan menganalisis penanggulangan ilegal, unregulated, and unreported fishing di perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing. Indonesia berdaulat penuh atas kekayaan alam di perairan Indonesia berdasarkan Perpu nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Oleh karena itu, negara lain tidak boleh melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut diharuskan berlayar melalui alur-alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Di perairan ZEE Indonesia, negara lain tidak boleh melakukan penangkapan ikan yang dijamin oleh hukum laut internasional atau berdasarkan pasal 5 nomor Undang-Undang nomor 5 tahun 1983. UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan dua kategori wilayah laut di mana negara dapat menegaskan hukumnya terhadap illegal, unreported, and unregulated fishing, yaitu 1. Wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan. 2. Wilayah laut di mana suatu negara memiliki yurisdiksi. Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi 1. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, hayati maupun non-hayati. 2. Membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan. Ketiga, pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya. Keempat, mengadakan penelitian ilmiah kelautan. UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang illegal, unreported, and unregulated fishing. Wacana tentang illegal fishing muncul bersama-sama dalam kerangka illegal, unreported, and unregulated fishing practice pada saat diselenggarakannya Forum Commission for Conservation of Atlantic Marine Living Resources pada 27 Oktober sampai 7 November 1997. Illegal, unreported, and unregulated fishing dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. 1. Illegal fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan atau ZEE suatu negara atau tidak memiliki izin dari negara tersebut. 2. Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut. Ketiga, unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Praktek ilegal, unreported, and unregulated fishing terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE serta dilakukan oleh kapal berbendera negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial perairan pendalaman atau perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut. Luasnya kewenangan negara pantai untuk menegakkan hukumnya bagi kapal asing yang melakukan pelanggaran hukum di laut teritorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan ini adalah perwujudan dari pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982 tentang yurisdiksi teritorial. Illegal fishing di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu unreported and unregulated fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah. Kegiatan perikanan yang diatur oleh pengaturan yang ada atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu instansi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Indonesia telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing di Indonesia. Di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.